kekayaannya hanyalah surga mulia, tempat yang bahagia. Oh, adakah tertulis namaku di sana dalam kitab Al-Hayat di surga yang bakal? Adakah tertulis namaku di sana dalam kitab Al-Hayat di surga yang bakal? Tuhan, dosaku banyak bagai pasir di laut, darah-Mu itulah yang menebus dari maut. Ada dalam firman-Mu, janji-Mu ya Tuhan, meski banyak dosamu, aku mau hapuskan. Adakah tertulis namaku di sana dalam kitab Al-Hayat di surga yang bakal? Kota yang amat mulia, tempat yang terindah, rumah bagi umatnya, tebusan darahnya. Oh, betapa ku rindu masuk kota Allah. Oh, adakah namaku tertulis di sana? Adakah tertulis namaku di sana dalam kitab Al-Hayat di surga yang bakal? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas berkat Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 6 hari di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Kami berada kembali pada hari Sabat Tuhan yang suci ini, mulai dari pagi hari ini, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya setiap pekabaran firman Tuhan, motivasi yang kami dengarkan sepanjang acara kami pada saat ini, akan membawa kami lebih hari, lebih setia kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap pembicara yang hendak menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami semua, bahkan partisipan di dalam acara ini Tuhan memberkati, agar dapat mengambil bagian dengan baik. Dan melalui acara ini, kami semua dapat dikuatkan dan akan menjadi bekal di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Kami tetap setia kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Sabat kepada setiap saudara-saudara di mana saja saudara-saudara berada. Motivasi keluarga pada Sabat ini saya beri judul Anak-anak Masa Depan Gereja. Saya ingin tanya kepada semua orang tua, lebih khusus kepada mereka yang berusia di atas 50 tahun atau yang lahir di sekitar tahun 1970-an. Anda adalah tipe yang mana? Yang pertama, tidak suka melihat anak-anak berlarian di gereja. Anda akan marah besar jika ada anak-anak yang ribut. Bahkan Anda akan tinggalkan gereja karena keributan itu. Apakah Anda tipe yang itu? Oke, sekarang kita tiba pada tipe yang kedua. Anda tidak suka melihat keributan anak-anak kecil di gereja. Tapi Anda tidak langsung marah kepada mereka. Anda akan datang kepada diakon atau diakones dengan sedikit nada marah, menyuruh mereka untuk menenangkan
anak-anak itu. Apakah Anda tipe yang kedua ini? Tipe yang ketiga, ketika ada anak-anak yang berlarian di gereja, Anda akan menghampiri anak itu dan mencoba merangkul anak itu atau mengarahkannya kepada orang tuanya. Anda akan kembali duduk, mendoakan orang tua dari anak itu dalam hati Anda, dan kembali mengikuti kebaktian dengan mengabaikan suara anak-anak kecil. Apakah Anda tipe yang ketiga, atau tipe yang pertama, atau tipe yang kedua, atau tipe yang ketiga yang baru saja saya sampaikan? Anda tipe yang mana? Atau mungkin Anda adalah tipe orang tua yang tidak peka kepada anak-anak Anda, yang super aktif. Anda malah bangga kalau anak-anak Anda berlarian atau ribut di gereja. Dan orang tua yang seperti ini sebenarnya sementara tidak mengajarkan disiplin kepada anak-anaknya. Tipe pertama adalah tipe yang bertolak belakang dan tidak tepat. Di satu sisi, kita mengisolasi anak-anak, dan di sisi yang lain, disiplin untuk anak-anak terlalu longgar. Tipe kedua juga tidak terlalu tepat, karena tidak ada rasa peduli disertai kasih kepada anak-anak. Anda berpikir bahwa gereja hanyalah milik Anda. Dan tipe yang benar adalah tipe yang ketiga, di mana kita memiliki simpati. Seperti siapa? Tentunya seperti Yesus yang sangat bersimpati kepada anak-anak. Seorang ibu senior menghampiri seorang ibu muda yang gelisah karena suara tangisan bayinya. Dan kemudian dia berkata, "Dulu saya seorang diakones dan saya sangat benci kepada suara keributan anak-anak di gereja. Tapi kemudian saya sadari, siapa yang akan jadi diakonis berikutnya jika tidak ada anak-anak? Sekarang saya sadar," kata ibu itu kepada ibu muda, "suara anak-anak adalah masa depan gereja kami. Gereja kami adalah gereja yang hidup ketika masih mendengarkan suara anak-anak." Dalam motivasi keluarga pada sahabat ini, saya ingin memberikan beberapa cara bagaimana kita melayani anak-anak di gereja kita. Yang pertama, kita harus mengenali mereka. Selama pelayanannya di dunia ini, Yesus menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak. Dia mengenal kualitas karakter anak-anak itu, dan dia tahu apa yang anak-anak itu perlukan. Cara mengenali mereka, kita harus berbaur dengan mereka. Jadi yang pertama, mengenali mereka. Yang kedua, jadikan gereja sebagai tempat ramah anak. Mereka diarahkan untuk mencintai dan menaati Yesus. Mereka adalah murid-murid Yesus yang akan bertumbuh dan menjadi seperti Yesus. Mereka membutuhkan wadah di mana mereka boleh kelola, mereka boleh dikelola atau diatur untuk menjadi pemimpin yang sukses di masa depan. Yang ketiga, perhatikan program gereja. Gereja perlu mengembangkan program pelayanan yang baik bagi anak-anak. Tentunya dengan dua tujuan. Yang pertama, mendukung orang tua dalam mendidik anak-anak. Lalu yang kedua, menyediakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Anak-anak tidak bisa dengan cepat dan mudah menyesuaikan program acara gereja yang tujuannya adalah untuk orang tua. Mereka perlu program khusus untuk usia mereka. Keempat, minta partisipasi mereka. Beberapa jemaat meluangkan waktu khusus setiap 3 bulan untuk ibadah anak-anak. Seluruh pelayanan pada ibadah itu direncanakan oleh orang muda dengan bimbingan dan dari pemimpin pelayanan anak-anak. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk menjangkau mereka. Kepada para pendeta dan para pengkhotbah, saya punya pengalaman ketika berkhotbah di jemaat yang saya layani. Dan akan sangat berbeda dengan ketika saya berbicara kepada para pejabat atau orang-orang dewasa lainnya. Jemaat saya terdiri dari semua usia. Bahkan anak-anak dan remaja duduk dekat podium di mana saya berbicara. Ada 4 tips yang saya sudah coba lakukan, yang saya rindu untuk bagikan kepada saudara-saudara. Yang pertama,
buat khotbah interaktif. Ajukan pertanyaan dan minta anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini ada interaksi antara saya pembicara dan juga para pendengar yang terdiri dari anak-anak. Yang kedua, mintakan mereka untuk membaca ayat-ayat Alkitab saat khotbah berlangsung. Otomatis mereka akan turut ambil bagian dalam sesi khotbah itu. Yang ketiga, jika memungkinkan, saya print out khotbah yang hendak saya khotbahkan, saya menghapus beberapa kata dan membiarkan kosong untuk diisi oleh anak-anak sementara saya berkhotbah. Tentu sarananya harus diberikan, yaitu memberikan mereka pensil atau juga alat tulis sehingga mereka bisa menulis yang kosong. Otomatis maka anak-anak itu akan memperhatikan sementara khotbah itu disampaikan. Lalu tips yang keempat, jika perlu, anak-anak diundang untuk berdiri, membuat peragaan. Jika isi khotbah itu membutuhkan peragaan, lalu kemudian ketika mereka mengambil bagian dalam membuat peragaan, mereka akan turut ambil bagian dalam memahami isi dari khotbah itu. Dengan demikian maka benar-benar gereja kita adalah gereja yang ramah anak. Yesus sendiri dengan sangat tegas mengatakan dalam Matius 19 ayatnya yang keempat. Matius 19 ayatnya yang keempat. Matius 19 ayatnya yang keempat. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Masa depan gereja di mana saya berada dan masa depan gereja di mana saudara-saudara berada terletak pada seberapa peduli kita kepada anak-anak kita. Apakah gereja kita adalah gereja yang memiliki lingkungan ramah anak atau tidak? Bergantung kepada kita. Mari kita memiliki kepedulian kepada anak-anak kita. Sebagaimana kita peduli kepada mereka di rumah tangga kita, mari kita peduli juga kepada mereka di lingkungan gereja kita. Biarlah pekabaran motivasi keluarga menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Amin. Besarlah ya Tuhan, kasih setiamu, setiap pagi rahmat-Mu baru. Kau penuhi segala keperluan
Shalom, puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dalam triwulan ini dan judul kita pada pekan ini adalah Melewati Laut Merah. Sekali lagi kami tidak henti-hentinya mengingatkan sahabat-sahabat sekalian untuk tidak melalaikan tanggung jawab pribadi mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Masih bersama dengan saya, Pendeta Edward Taliwongso, lalu kemudian ada juga Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk dalam diskusi kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh kembali lagi mempelajari firman. Kami sangat membutuhkan urapan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian yang akan kita ikuti. Yang pertama adalah dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Keluaran 12 ayat 31-36. Firaun akhirnya mengizinkan Israel pergi setelah tulah anak sulung. Ini mendesak mereka keluar dari Mesir dengan cepat. Dan orang Israel menerima barang-barang berharga dari orang Mesir sebagai bentuk pemenuhan janji Tuhan. Yakobus 2 ayat 17-20. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Percaya saja tidak cukup tanpa tindakan yang nyata. Oleh karena bahkan setan pun percaya tetapi tidak disertai kepada ketaatan. Keluaran 13 ayat 1 sampai Keluaran 14 ayat 31. Tuhan memerintahkan agar anak sulung dikuduskan baginya dan membimbing Israel keluar melalui padang gurun, bukan jalan yang terdekat. Ketika dikejar Firaun, Tuhan membelah laut Teberau dan menyelamatkan Israel sementara tentara Mesir binasa. Ibrani 11 ayat 22. Melalui iman, Yusuf mempercayai pembebasan Israel dari Mesir dan berpesan agar tulangnya dibawa keluar bersama mereka. Ia melihat janji Allah melampaui kematian. Keluaran 15 ayat 1-21. Musa dan bangsa Israel memuji Tuhan atas kemenangannya yang dahsyat mengalahkan Mesir di laut. Miriam memimpin perempuan-perempuan Israel menyanyikan syukur dan menari bagi Tuhan. Dan terakhir ada Wahyu 15 ayat 2-4. Orang-orang yang menang atas binatang itu menyanyikan lagu Musa dan anak domba di hadapan Allah. Mereka memuliakan keadilan dan kekudusan Allah yang memerintah atas segala bangsa. Baik, selanjutnya kita melihat pengertian dari judul. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat, apakah nama lain dari Laut Merah dalam Alkitab? Dan di mana letak Laut Merah yang dimaksud? Nah, dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat, Laut Merah disebut juga Laut Teberau menurut Keluaran 13 ayat 18 dan Keluaran 15 ayat 4. Yang secara harafiah berarti laut bertepi alang-alang atau Sea of Reeds dalam bahasa Yunani Yam Shuf. David Noel Friedman dalam The Anchor Yale Bible Dictionary halaman 633 mengatakan bahwa lengan barat laut Samudra Hindia ini dengan lebar antara 100 hingga 175 mil memisahkan benua Afrika dari semenanjung Arab dan merupakan perairan yang konon dilalui oleh budak-budak Ibrani yang dipimpin oleh Musa saat melarikan diri dari Mesir. Di ujung utaranya ada Laut Merah terbagi menjadi 2 teluk, yaitu Teluk Suez dengan lebar antara 20 hingga 30 mil yang memisahkan semenanjung Sinai dari Mesir. Lalu kemudian ada Afrika ke arah barat. Kemudian ada juga Teluk Akabah dengan lebar 10-20 mil memisahkan semenanjung Sinai dari Hijaz Arabia ke arah timur. Apa sesungguhnya peristiwa yang terjadi di Laut Merah? Peristiwa besar yang terjadi di Laut Merah adalah mujizat pembelahan laut oleh Tuhan melalui Musa, memungkinkan bangsa Israel menyeberang di tanah kering dan lolos dari tentara Firaun yang mengejar dari belakang. Ketika orang Mesir mencoba mengikuti mereka, Tuhan menutup kembali air laut sehingga seluruh pasukan Firaun binasa.
Peristiwa ini menjadi lambang keselamatan dan penebusan ilahi. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 287 mengomentari hal ini. Orang Mesir dilanda kebingungan dan ketakutan. Di tengah amukan alam, di mana mereka mendengar suara Tuhan yang marah, mereka berusaha kembali ke pantai yang telah mereka tinggalkan. Namun Musa mengangkat tongkatnya dan air yang menumpuk, mendesis, mengaum, dan haus akan mangsanya, bergemuruh dan menelan pasukan Mesir ke dalam kedalaman gelapnya. Kita tiba pada ayat hafalan Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari kita lihat latar belakang kenapa sampai Musa mengatakan kata-kata ini kepada bangsa Israel. Nah, saudara, peristiwa ini terjadi saat bangsa Israel terjepit di tepi Laut Merah dengan tentara Firaun yang mengejar dari belakang. Mereka melihat tentara Mesir yang kuat lalu mendekat, sementara mereka adalah orang-orang yang baru saja keluar dari perbudakan. Mereka tidak memiliki senjata, mereka tidak terlatih berperang, dan mereka terdiri dari orang tua, anak-anak, dan hewan ternak. Dalam keadaan seperti ini, mereka jatuh dalam ketakutan dan putus asa, bahkan menyalahkan Musa karena telah membawa keluar hanya untuk mati di padang gurun. Itu kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 12. Nah, dari apa yang kita lihat, paling sedikit ada 4 perasaan yang mereka rasakan saat itu. Yang pertama, mereka merasa takut dan panik karena melihat militer Mesir yang mendekat. Kemudian, yang kedua, mereka memiliki mentalitas budak yang masih kuat. Pada umumnya, orang memilih untuk lebih baik mati daripada menjadi budak. Tetapi perkataan mereka yaitu lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun menunjukkan bahwa mereka memilih untuk menjadi budak dan tidak memiliki mentalitas seorang merdeka. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki sikap yang kurang percaya. Perkataan apa yang kau perbuat terhadap kami, ini menyeratkan mereka belum sepenuhnya percaya kepada kuasa Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Para nabi dan bapa halaman 295 mengatakan Musa merasa susah sekali karena bangsa ini harus menyatakan iman yang sekecil itu kepada Allah. Sekalipun berulang-ulang mereka telah menyaksikan pernyataan-pernyataan daripada kuasanya demi mereka. Kemudian yang keempat, mereka adalah bangsa yang suka mengeluh. Perkataan, apakah tidak ada kuburan di Mesir adalah bukti pola pikir dan sifat suka mengeluh. Seandainya mereka mati di Mesir, tidak ada kuburan yang disediakan bagi budak seperti mereka. Penemuan arkeologi terhadap kuburan budak di dekat piramida menunjukkan bahwa budak dimakamkan secara kolektif tanpa kemewahan. Tidak ada bukti jika budak asing atau tawanan perang dijadikan mumi atau diberikan makam pribadi. Oleh karena alasan inilah, Musa sebagai pemimpin rohani menenangkan bangsa ini dan meneguhkan janji Tuhan atas mereka. Nah, kemudian di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita, saat bangsa Israel terancam, bagaimana supaya tidak takut? Dan apa pengertian berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan? Nah, saudara, tidak takut dalam konteks ini bukan berarti tidak merasa takut sama sekali, melainkan ini adalah sebuah pilihan untuk percaya, bukan panik. Di dalam konteks ini, tidak takut berarti mengalihkan pandangan dari masalah kepada kuasa Allah. Musa mengarahkan mereka dari tentara Mesir kepada keselamatan yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Di dalam Keluaran 14 ayat 13 di sana dikatakan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Nah, apa artinya berdiri teguh? Frase yang diterjemahkan sebagai berdirilah tetap atau berdirilah teguh ini datang dari akar kata yatsaf yang berarti berdiri tegak atau bisa jadi berjaga
atau bisa jadi tetap berada di posisi. Di dalam konteks ini, berdiri teguh bisa berarti yang pertama, jangan lari dari kepanikan. Yang kedua, jangan melawan dengan kekuatan sendiri. Yang ketiga, jangan ragu atau memberontak terhadap pemimpin yang diurapi Allah. Dan yang keempat, berdirilah dalam iman seperti prajurit yang siap menunggu perintah. Ini adalah bentuk kepercayaan yang aktif, bukan pasif. Tidak mengambil inisiatif sendiri, tetapi menantikan campur tangan Allah. Brevard Childs di dalam The Book of Exodus mengatakan perintah Musa untuk berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan adalah seruan untuk percaya secara radikal kepada janji ilahi. Ini bukan seruan untuk tidak melakukan apa-apa secara mutlak, tetapi untuk berhenti mengandalkan inisiatif manusia di tengah campur tangan ilahi. Nah, kalau begitu, apa pelajaran dari Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja? Bukankah saat ada masalah, selain berdoa, harus juga kita berusaha? Nah, saudara, Alkitab tidak mengajarkan pasifisme, tetapi juga ada keseimbangan yang harus muncul antara usaha dan ketergantungan kepada Tuhan. Selain berdoa, apa usaha yang ditunjukkan oleh bangsa Israel dalam cerita ini? Apa iman yang ditunjukkan? Paling sedikit ada dua. Yang pertama, kata diam di sini bukan berarti pasif total, tetapi artinya adalah berhenti untuk panik, berhenti untuk menyalahkan, tetapi percaya kepada Tuhan yang akan bertindak. Ini adalah sebuah kepasrahan aktif dalam iman, bukan kemalasan rohani. Kemudian yang kedua, bangsa Israel tidak berperang dengan tentara Mesir. Mereka tidak menyeberangi Laut Merah dengan kapal atau jembatan. Tuhan yang berperang dan Tuhan yang membuka jalan. Tetapi tugas bangsa Israel yaitu berjalan mengikuti tiang awan dengan percaya. Sehubungan dengan ini, para nabi dan bapa halaman 301 mengatakan, orang banyak merasa letih dan gentar. Tetapi jikalau mereka menolak pada waktu Musa menyuruh mereka untuk maju terus, maka Allah tidak akan pernah membuka jalan bagi mereka. Adalah oleh iman bahwa mereka telah melewati Laut Merah di atas tanah yang kering. Ibrani 11 ayat 9. Dengan maju terus sampai ke dalam air, mereka menunjukkan bahwa mereka percaya akan firman Allah sebagaimana yang diucapkan oleh Musa. Mereka melakukan segala sesuatu yang mampu untuk mereka lakukan, dan kemudian Yang Maha Kuasa, orang Israel, membelah lautan itu untuk menyediakan jalan bagi mereka. Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 1 halaman 567 mengatakan, bangsa Israel tidak boleh berdiam diri sepenuhnya sementara Tuhan mewujudkan pembebasan mereka. Mereka harus bergerak, dan saat melakukannya, mereka harus menyaksikan kuasa Allah yang dahsyat. Kita masuk pada pokok pembahasan pergilah dan beribadah kepada Tuhan. Dalam kisah bangsa Israel ditindas dan diperbudak di Mesir, apakah mereka beribadah kepada Tuhan? Dan mengapa mereka tidak memberi pengaruh rohani kepada orang Mesir? Sejak pertama kali mereka tiba di Mesir, bahkan sampai waktu-waktu awal mereka diperbudak dan ditindas oleh Firaun, mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Alfa Omega jilid 1 halaman 283 katakan bahwa mereka telah memelihara diri sebagai satu bangsa yang berbeda dan tidak mau membiasakan diri dengan adat ataupun agama orang Mesir. Namun penindasan dan perbudakan yang lama telah menyebabkan sebagian dari mereka menyimpang dari beribadah kepada Allah. Alfa Omega jilid 1 halaman 299 katakan, di dalam masa perbudakan mereka, orang-orang Israel sedikit banyak telah kehilangan pengetahuan akan hukum Allah dan mereka telah menyimpang dari peraturan-peraturannya. Pada umumnya, hari Sabat telah diabaikan dan kebengisan pengerah-pengerah mereka itu kelihatannya tidak memungkinkan mereka memelihara hari itu. Halaman 301. Selama masa perbudakan Israel di Mesir, di antara orang-orang Israel itu ada beberapa orang yang tetap menyembah Allah. Mereka merasa susah apabila mereka melihat setiap hari anak-anak mereka menyaksikan kekejian orang-orang kafir, bahkan ikut-ikutan menyembah kepada dewa-dewa palsu mereka.
Nah, mengapa mereka tidak memberi pengaruh rohani kepada orang Mesir? Faktor pertama adalah karena sebagian dari orang Israel justru mengikuti pengaruh orang Mesir, meninggalkan agama dan kepercayaan mereka menjadi penyembah ilah-ilah Mesir. Faktor yang kedua ialah keadaan mereka lama sebagai budak di Mesir telah membuat orang Mesir merendahkan agama, penyembahan, bahkan Allah mereka, Allah Israel. Orang-orang Israel yang masih tetap menyembah dan setia kepada Allah, menurut Alfa Omega Jilid 1 halaman 301, tidak menyembunyikan iman mereka, melainkan menyatakan kepada orang-orang Mesir bahwa tujuan perbaktian mereka itu adalah Khalik langit dan bumi, satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Mereka mengulangi kembali bukti-bukti adanya kuasa Allah dari masa penciptaan dunia sampai kepada masa Yakub. Dengan demikian, orang-orang Mesir mempunyai kesempatan untuk mengenal agama orang Israel. Namun dikatakan selanjutnya di halaman 301 dan 302, mereka, orang-orang Mesir itu, bukan hanya menolak, tetapi juga balik mengolok-olok orang Israel, mengejek serta menyangkal kuasa Allah Israel, mempengaruhi orang-orang Israel, bahkan memaksa dengan tindakan-tindakan kejam agar para penyembah Allah itu mengikuti agama mereka. Selanjutnya, memandang kepada keadaan Israel sebagai budak dan membandingkan dengan keadaan mereka sendiri sebagai bangsa yang kaya dan berkuasa yang dianggap sebagai berkat dan pemberian dari dewa-dewa mereka, mereka katakan demikian, jikalau Allahmu itu adil dan berkemurahan dan mempunyai kuasa lebih daripada dewa-dewa Mesir, mengapa ia tidak menjadikan engkau satu bangsa yang merdeka? Mereka, orang Mesir, merasa bangga atas kuasa mereka untuk menjajah dan membinasakan penyembah-penyembah Allah. Firaun sendiri membanggakan bahwa Allah orang Ibrani tidak akan dapat melepaskan mereka dari tangannya. Sekarang mengapa Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir dan memberikan barang berharga? Serta mengapa Firaun memohon berkat melalui Musa? Konteks akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir ialah Keluaran 12 ayat 30 dan 31. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bangun tengah malam dengan keadaan mencekam, takut dan terdesak. Keputusan Firaun untuk membiarkan bangsa Israel pergi tidaklah lahir dari penyesalan, melainkan keterpaksaan. Hal ini terbukti ketika Firaun kemudian kembali berusaha mengejar bangsa Israel dalam Keluaran 14 ayat yang ke-5. Nah, dalam situasi seperti ini, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati sehingga mereka memberikan barang-barang berharga kepada orang-orang Israel sebelum mereka meninggalkan Mesir. Mengapa? Keluaran 12 ayat 33 mengatakan orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Jadi barang-barang berharga itu menurut Alfa Omega Jilid 1 halaman 327 sebenarnya juga ganti rugi atas kerja orang Israel yang tidak pernah dibayar oleh orang-orang Mesir, dan juga menjadi bekal perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, serta menurut Andrews Study Bible halaman 89 akan digunakan nanti dalam pembangunan Ka'bah atau tabernakel. Sekarang mengapa Firaun memohon berkat melalui Musa? Dalam buku Spiritual Gifts, volume 3 halaman 246, pena inspirasi katakan bahwa saat itu dia berpikir bahwa suatu berkat dari hamba Allah akan melindunginya dari dampak lebih lanjut dari tulah yang mengerikan itu. Hal ini tidak mengindikasikan pertobatan, melainkan keterpaksaan dan ketakutan akan konsekuensi dari kekerasan hati dan pemberontakannya terhadap Allah, bukan penyesalan terhadap kesalahan atau dosanya sendiri. Terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema pengudusan anak sulung. Apa penting dan arti khusus dari anak sulung, dan mengapa anak sulung ini harus dikuduskan menurut Keluaran 13 ayat 2? Apakah ada pembedaan urutan anak, dan apa pentingnya anak-anak selain anak sulung secara rohani? Nah, mari kita lihat beberapa signifikansi dari anak sulung menurut Alkitab. Anak sulung laki-laki, baik itu hewan maupun manusia, memang memiliki makna khusus pada zaman Alkitab. Ini mencerminkan perayaan Paskah dan perlindungan Allah. David Noel Fredman dalam Eastman Dictionary of the Bible halaman 462 mengatakan, anak sulung jantan dari hewan, juga disebut anak sulung dan manusia, mereka dianggap sebagai milik Allah.
Keluaran 22 ayat 29 sampai 30. Hal ini mencerminkan perayaan Paskah ketika anak sulung laki-laki Israel diselamatkan selama tulah terakhir terhadap Mesir. Mari kita lihat juga tentang penebusan anak sulung. Anak sulung hewan dan manusia harus ditebus, seringkali melalui penggantian atau pengorbanan, mencerminkan status mereka yang dikhususkan. Sementara anak sulung di Israel itu dianggap sebagai anak sulung Allah di antara seluruh bangsa-bangsa. Ini menyoroti hubungan khusus antara Israel dan Yahweh. Tetapi dalam hubungan khusus ini juga ada tanggung jawab. Kemudian masalah warisan. Anak sulung laki-laki menerima bagian warisan yang 2 kali lipat hak yang tidak dapat diabaikan oleh ayah. Masalah status. Anak sulung memegang posisi terkemuka di dalam keluarga, dia yang memimpin silsilah dan dia yang mewakili garis keturunan keluarga. Di Perjanjian Baru, Yesus itu sebagai anak sulung. Dalam Perjanjian Baru, Yesus digambarkan sebagai anak sulung, Maria dan Allah dan penciptaan. Ini menandakan keutamaan dan peran perantaraannya. Pengudusan anak sulung menegaskan bahwa semua yang dimiliki Israel itu berasal dari Tuhan. Dan tidak ada indikasi bahwa urutan anak ini secara biologis selain anak sulung dianggap tidak penting. Namun secara rohani, setiap anak terlepas dari urutan lahirnya perlu dididik di dalam pengertian bahwa mereka semua adalah milik Tuhan. Apa dasar dan mengapa orang Israel menaruh darah domba di ambang atas dan pada 2 tiang? Apakah ada orang Mesir pada waktu itu yang mengikuti hal ini? Dan apakah ada juga orang Israel yang tidak ikuti perintah ini? Nah, sangat menarik, Victor Harold Matthews dalam IVP Bible Background Commentary Old Testament menerangkan ada akar budaya sebenarnya mengapa hal ini dilakukan. Yang pertama, bicara tentang fungsi darah. Dalam agama-agama primitif, darah sering digunakan untuk mengusir kekuatan jahat. Sedangkan dalam ritual Israel, darah itu berfungsi sebagai unsur penyucian. Nah, meskipun yang pertama mungkin dipercaya secara superstisius oleh orang Israel yang mempertahankan unsur-unsur primitif dalam pemikiran dan praktek keagamaan mereka, tetapi yang terakhir adalah fungsi yang dimaksudkan, yaitu fungsi penyucian. Lalu kemudian dia katakan, bingkai pintu rumah-rumah Mesopotamia sering dicat merah karena warna tersebut diyakini dapat mengusir setan. Jadi kemungkinan besar ini adalah cara Allah berbicara dalam bahasa dan simbol yang dimengerti oleh masyarakat primitif pada periode itu. Tapi apa sesungguhnya dasar perintahnya? Dasar perintah untuk menaruh darah domba pada ambang atas dan 2 tiang pintu itu adalah sebagai tanda iman, dan yang kedua adalah tanda ketaatan kepada Allah. Ellen White dalam The Story of Jesus halaman 17 dan 18 mengatakan, darah Paskah ini bagi orang Yahudi melambangkan darah Kristus. Sebab pada waktunya Allah akan menyerahkan anaknya yang terkasih untuk disembelih seperti domba yang disembelih, agar semua orang percaya kepadanya diselamatkan dari kematian kekal. Kristus disebut Paskah kita, 1 Korintus 5 ayat 7. Melalui darahnya, oleh iman, kita ditebus, Efesus 1 ayat 7. Dalam pelajaran sekolah Sabat dijelaskan bahwa orang Israel diselamatkan karena mereka bertindak berdasarkan iman. Jadi mereka tidak hanya percaya, tetapi mengikuti instruksi Allah. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada orang Mesir yang mengikuti instruksi ini? Ellen White dalam Spiritual Gifts Jilid 3 halaman 223 mengatakan, ada cukup banyak orang Mesir yang dipimpin untuk mengakui melalui tanda-tanda dan mujizat yang ditunjukkan di Mesir bahwa Allah orang Ibrani adalah Allah yang benar dan satu-satunya. Mereka, orang-orang Mesir, memohon izin untuk datang ke rumah-rumah orang Israel bersama dengan keluarga mereka. Pada malam yang menakutkan ketika malaikat Allah akan membunuh anak sulung orang Mesir, mereka meyakini bahwa dewa-dewa yang mereka sembah
tidak memiliki pengetahuan dan tidak berkuasa untuk menyelamatkan atau menghancurkan. Lalu mereka, orang-orang Mesir ini berjanji untuk memilih Allah Israel sebagai Allah mereka. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Mesir dan pergi bersama anak-anak Israel untuk menyembah Allah mereka. Orang Israel menyambut orang Mesir yang beriman ke rumah-rumah mereka. Jadi, benar ada orang-orang Mesir yang mengikuti supaya mereka tidak dibinasakan anak-anak sulung mereka. Sebaliknya, jika ada orang Israel yang tidak menaruh darah di pintu mereka, maka mereka akan mengalami akibat yang sama seperti yang dialami oleh orang Mesir. Mengapa? Karena keselamatan hanya datang melalui iman yang diwujudkan di dalam ketaatan. Kita tiba pada pokok pembahasan mengenai menyeberangi Laut Merah. Nah, mengapa bangsa Israel menuju dan melewati Laut Merah dengan formasi tentara? Dan mengapa Tuhan masih mengizinkan bangsa Mesir dan Firaun mengejar dan mengancam? Nah, saudara, kalau kita melihat Keluaran pasal 13 ayat 18, di sana dituliskan bahwa dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kata siap bersedia berperang datang dari akar kata kamushim, yang sering diterjemahkan sebagai dalam formasi militer atau dalam kelompok-kelompok yang teratur. Nah, ada masalah dalam penerjemahan jika kita mengatakan bahwa bangsa Israel berbaris seperti tentara atau berjalan siap sedia untuk berperang. Ellen G. White menulis bahwa bangsa ini adalah bangsa yang baru saja keluar dari perbudakan. Mereka budak dan mereka tidak terlatih untuk berperang. Dan selanjutnya kita memiliki pertanyaan, dari mana mereka memiliki persenjataan militer dan dari mana mereka belajar untuk berperang? Sehubungan dengan ini, Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 1 halaman 561 mengatakan, penafsiran ini tidak tepat karena mereka tidak bersenjata dan tidak terbiasa perang. Kata itu jelas menyampaikan gagasan bahwa bangsa Israel meninggalkan Mesir bukan sebagai gerombolan buronan yang melarikan diri, melainkan sebagai suatu kelompok yang terorganisir dengan baik di bawah seorang pemimpin yang bijaksana dan teguh. Nah, kalau begitu, mengapa Tuhan masih mengizinkan bangsa Mesir dan Firaun mengejar dan mengancam? Nah, saudara, sehubungan dengan ini, para nabi dan bapa halaman 294 mengatakan, telah dinyatakan kepada Musa bahwa Firaun akan mengejar mereka, tetapi Tuhan akan ditinggikan di dalam hal kelepasan mereka. Kemudian masih dalam buku yang sama halaman 301 dikatakan, Allah di dalam pimpinannya membawa orang Ibrani ke daerah di mana terdapat gunung-gunung yang tinggi dekat laut, agar ia dapat menyatakan kuasanya dalam kelepasan mereka dan dengan nyata merendahkan segala kesombongan si penjajah itu. Dikatakan selanjutnya, sebenarnya ia dapat melepaskan mereka dengan cara yang lain, tetapi ia telah memilih cara ini untuk menguji iman mereka serta menguatkan kepercayaan mereka di dalam Dia. Nah, dari kutipan-kutipan tadi ada beberapa alasan mengapa Tuhan mengizinkan Firaun mengejar dan mengancam. Yang pertama, agar Allah ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa. Alasan yang kedua, untuk menghakimi kesombongan Mesir. Dan alasan yang ketiga, untuk menguji dan memperkuat iman bangsa Israel. Nah, kalau begitu, mengapa harus berjalan keluar Mesir dengan membawa tulang belulang Yusuf? Dan mengapa orang Israel masih takut padahal Tuhan sudah berjanji menyertai mereka? Nah, sehubungan dengan orang Israel membawa tulang belulang Yusuf, Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 1 halaman 561 mengatakan, anak-anak Israel menyimpan jenazah Yusuf dan mematuhi permintaannya untuk dimakamkan di Kanaan. Ini menunjukkan bahwa mereka tampaknya tidak pernah melupakan janji pembebasan. Nah, saudara, membawa tulang belulang Yusuf ini menunjukkan jika bangsa Israel masih mengingat janji Allah, dan ini adalah bukti jika Tuhan sementara menggenapi janjinya. Lantas, mengapa mereka masih saja takut?
Nah, saudara, ada beberapa alasan. Yang pertama, oleh karena iman mereka belum matang. Ellen G. White mengatakan bahwa Musa merasa susah sekali karena bangsa ini harus menyatakan iman yang sekecil itu kepada Allah. Kemudian alasan yang kedua, ketakutan yang melebihi ingatan akan janji Tuhan. Mereka lebih percaya pada apa yang mereka lihat daripada apa yang telah Tuhan katakan. Dan alasan yang ketiga, mereka diizinkan Tuhan untuk berada pada titik itu, titik di mana manusia tidak lagi dapat berbuat apa-apa, supaya satu-satunya jalan keluar adalah campur tangan ilahi. Saudara, Tuhan tidak mau membuat kita takut dan percaya, tetapi Tuhan menunjukkan kasih karunia dan kesabaran dalam mendidik umat yang masih lemah. Terima kasih pendeta, kita masuk kepada pokok pembahasan melangkah maju dengan iman. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa arti iman? Dan bagaimana iman supaya bertumbuh dan bertahan? Serta mengapa orang Israel sepertinya iman mereka tidak bertumbuh dan bertahan? Iman dalam konteks pelajaran sekolah Sabat artinya jangan takut, terus mempercayai Allah dan firman-Nya. Dalam buku Conflict and Courage halaman 92 di sana dikatakan, iman dengan berani mendorong untuk maju, berharap akan segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu. Nah, iman akan bertumbuh dan bertahan bila kita tetap teguh mempercayai Allah dan firman-Nya. Percaya bukan karena melihat, tapi karena penyerahan diri kepada apa yang dijanjikan melalui firman-Nya. Praktisnya atau sederhananya, iman akan bertumbuh dan bertahan bila kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah melalui bertekun dalam doa dan penyerahan serta giat mempelajari akan firman-Nya siang dan malam. Orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam menurut Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Selain itu, kita harus mengenali kepemimpinan Tuhan dan pertolongannya serta bersyukur atas pertolongannya itu. Percaya bahwa hanya Dia yang sanggup memberikan kemenangan, keamanan, dan keselamatan. Dia selalu ada untuk kita, peduli dan menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Nah, mengapa orang Israel sepertinya imannya tidak bertumbuh dan bertahan? Yang pertama, mereka terus-menerus memupuk kekhawatiran dan ketakutan, gantinya percaya sebagai hasil dari mentalitas budak. Yang kedua, orang Israel, iman mereka hanya berdasarkan penglihatan sehingga mereka terus jatuh dalam persungutan dan pemberontakan terhadap Musa dan Harun, hamba Allah, serta terhadap Allah sendiri. Mereka tidak bertahan ketika berada dalam kesulitan dan pencobaan. Mereka katakan dalam Keluaran 14 ayat 12, "Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Yang ketiga dan intinya adalah mereka keras kepala dan tidak percaya kepada Allah serta firman-Nya. Ibrani 3 ayat yang ke-8 mengatakan, "Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun." Kemudian ayat yang ke-19, Ibrani pasal yang ketiga, "Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka." Sekarang dalam pelajaran sekolah Sabat, apakah dasar Musa mempercayai Allah dan firman-Nya? Iman adalah dasar Musa mempercayai Allah dan firman-Nya. Perjalanan dan hubungan pribadi Musa dengan Allah telah menumbuhkan imannya kepada Tuhan. Hal ini direfleksikan melalui kata-katanya kepada bangsa Israel dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 566 serta buku Patriarchs and Prophets halaman 284 mengatakan, Musa tidak tahu bagaimana Allah akan melaksanakan kehendaknya, tetapi pengalamannya bekerja sama dengan Allah di tanah Mesir membuatnya yakin bahwa Allah sepenuhnya mampu menyelamatkan umatnya meskipun prospek tersebut tampak tidak mungkin. Sekarang apa pelajaran sekolah Sabat serta firman Allah untuk menasehati kita menghadapi masalah dan keadaan yang sulit?
Yang pertama, jangan takut. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang kedua, berdirilah tetap. Keluaran 14 ayat 13. Artinya berhenti bersungut-sungut dan mengharapkan hal-hal besar, sebaliknya percaya dan menanti dengan sabar manifestasi dari kuasa Allah menolong kita. Yang ketiga, lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Keluaran 14 ayat 13. Artinya percaya dan Dia sanggup menolong dan memberikan kemenangan serta keselamatan kepada kita. Yang keempat, yang terakhir, Tuhan akan berperang untuk kamu. Keluaran 14 ayat 14. Diam di sini bukan berarti tidak melakukan apa-apa, melainkan mengikuti dengan setia setiap perintahnya, percaya dan membiarkan Tuhan bertindak menyelamatkan kita. Selanjutnya kita melihat nyanyian Musa dan Miriam. Jika Harun membantu sebagai juru bicara Musa, siapa Miriam dan apa peran Miriam dalam membantu Musa? Nah, Miriam adalah saudari Musa dan Harun. Dan dalam konteks Keluaran 15 ayat 20 dia disebut sebagai nabi perempuan. Perannya adalah dalam membantu Musa adalah sebagai pemimpin puji-pujian, sebagai seorang penggerak spiritual di tengah umat, khususnya kepada para perempuan Israel. Walter Elwell dalam Baker Encyclopedia of the Bible halaman 1473 dan 1474 menjelaskan tentang Miriam. Miriam pertama kali disebut namanya setelah penyeberangan Laut Merah, Keluaran 15. Ia diberi gelar sebagai nabiah dan bersama saudara-saudaranya ditunjuk sebagai pemimpin di bangsa itu menurut Mika 6 ayat 4. Setelah kematian para pengemudi kereta Mesir, ia memimpin para wanita Israel dalam nyanyian pujian yang diiringi tarian dan musik instrumental, Keluaran 15 ayat 21. Miriam kemudian muncul dalam keadaan yang terhina setelah kecemburuannya dan pemberontakannya terhadap Musa. Bersama Harun, dia menggerutu terhadap Musa karena pengaruhnya yang lebih besar di bangsa itu dan karena pernikahannya dengan seorang wanita Kush, menurut Bilangan 12. Nah, karena serangan ini terhadap utusan pilihan Allah, dia ditimpa penyakit kusta. Insiden sedih ini adalah peristiwa terakhir yang dicatat dalam kehidupan Miriam. Ia meninggal dekat akhir pengembaraan di padang gurun di Kades dan dikuburkan di sana, menurut Keluaran 20 ayat 1. Mengapa dan apa tujuan dari nyanyian Musa dalam Keluaran 15? Kalau kita baca dengan sangat cermat, maka tujuan nyanyian Musa adalah memuliakan Tuhan atas kemenangan besar yang baru saja diberikannya dengan menenggelamkan tentara Mesir di Laut Teberau. Lagu ini sebenarnya menjadi sebuah ungkapan syukur, pengakuan kuasa dan kasih setia Tuhan. Ini adalah pernyataan iman bahwa Tuhan akan terus memimpin dan menebus umatnya hingga mereka tiba di tempat kudus yang dijanjikan. Sebenarnya ini adalah sebuah bentuk penyembahan secara kolektif yang memperkuat identitas umat sebagai bangsa yang telah ditebus. Jika demikian, apa pelajaran atau inti dari lirik nyanyian Musa dalam Keluaran 15? Inti dari nyanyian Musa adalah Tuhan adalah pahlawan bagi umatnya. Dia adalah Allah yang penuh kuasa, Dia Allah yang kudus, Allah yang setia, layak dipuji atas penyelamatannya. Lagu ini mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah karya Tuhan sepenuhnya dan bukan perbuatan manusia. Nah, dalam konteks eskatologis, ini muncul kembali di Wahyu pasal 15 ayat 2-4. Lagu ini juga menggambarkan pujian akhir dari umat yang menang pada akhir zaman, yang bersyukur karena Tuhan menyatakan keadilannya secara sempurna. Ellen White dalam Conflict and Courage halaman 93 menghubungkan nyanyian Musa ini dan kemenangan eskatologis. Roh Allah berdiam atas Musa dan ia memimpin umat dalam nyanyian pujian yang gemilang, yang paling awal dan salah satu yang paling mulia yang dikenal manusia. Lalu dia katakan, lagu itu tidak hanya milik bangsa Yahudi. Ia menunjuk ke depan
pada kehancuran semua musuh kebenaran dan kemenangan akhir Israel Allah. Nabi di Patmos melihat kerumunan orang yang berpakaian putih yang telah mendapatkan kemenangan, berdiri di atas laut kaca yang bercampur api, membawa kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Demikianlah betapa signifikannya nyanyian kemenangan Musa itu sampai kepada akhir zaman. Kita tiba pada pendalaman. Mengapa Tuhan ada untuk Israel walaupun iman mereka kecil? Dan apa pengertian kecil? Seberapa kecil? Dan kemudian apa upaya Tuhan supaya iman mereka menjadi besar? Apakah Tuhan juga menolong kita jika iman kita kecil? Nah, saudara, ada beberapa alasan mengapa Tuhan selalu ada untuk Israel. Yang pertama, oleh karena Tuhan itu setia pada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Alasan yang kedua kenapa Tuhan selalu ada, karena Tuhan menunjuk kasih setianya atau menunjukkan kasih setianya lebih besar daripada kegagalan manusia. Dan alasan yang ketiga, Dia ingin menunjukkan keadilan atas Firaun dan bangsa-bangsa lain. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel bukan karena iman mereka yang besar, tetapi karena kasih karunia-Nya, janjinya, dan maksud ilahinya yang untuk memuliakan namanya di atas muka bumi ini. Iman yang kecil bukan berarti tidak ada iman sama sekali. Tetapi iman yang kecil berarti iman yang masih rapuh, mudah goyah oleh keadaan, dan bergantung pada penglihatan daripada janji. Oleh karena itu, dalam konteks bangsa Israel, Tuhan menyediakan sarana untuk menolong bangsa ini meneguhkan iman mereka. Yang pertama, Tuhan mengizinkan mereka berada pada situasi yang mustahil. Mereka belajar untuk bergantung. Yang kedua, selain Tuhan menempatkan mereka pada posisi yang mustahil, Tuhan memberikan tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ada tiang awan dan tiang api menemani mereka. Dan yang ketiga, Tuhan mengajarkan mereka untuk bertindak dengan iman pada situasi yang mustahil ini. Tuhan mengetahui jika kita pun tidak memiliki iman yang sempurna. Tetapi dalam Injil, Tuhan mengajar, Tuhan membimbing, dan memperkuat iman kita, baik itu dalam ujian, dalam mendengarkan firman, di dalam doa yang sungguh-sungguh, dan juga di dalam pengalaman sehari-hari. Tugas kita adalah melihat itu dengan kacamata rohani, dan kita dapat melihat bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita adalah upaya Tuhan untuk mematangkan iman kita sebelum kita tiba di Kanaan surgawi. Nah, kalau begitu, apakah nyanyian Musa penting bagi kita? Dan mengapa tidak dinyanyi-nyanyikan? Nah, saudaraku, Ellen G. White di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 299 mengatakan bahwa nyanyian ini adalah nyanyian kelepasan besar yang diperingatinya telah meninggalkan satu kesan yang tidak pernah dapat dihapus dari bangsa Ibrani. Dari zaman nyanyian itu dilakukan kembali oleh nabi-nabi dan penyanyi-penyanyi Israel yang menyaksikan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan kelepasan mereka yang berharap kepadanya. Nyanyian itu bukanlah milik orang Yahudi saja. Itu menunjukkan ke depan kepada kebinasan dari musuh kebenaran dan kemenangan akhir oleh umat kepunyaan Allah. Sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 570 juga mengatakan, nyanyian Musa di tepi Laut Merah senantiasa menjadi pola ujian bagi gereja Allah dalam segala pergumulannya melawan kuasa kegelapan. Jadi apakah nyanyian ini penting bagi kita? Nyanyian ini penting karena nyanyian ini adalah pergumulan kita. Bagaimana pengalaman kita untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan yang sama juga dialami oleh bangsa Israel dari zaman ke zaman hingga pada saat ini kita sebagai Israel rohani. Nah, kalau begitu, mengapa nyanyian ini tidak dinyanyikan saat ini? Nah, saudara, nyanyian ini adalah nyanyian pengalaman kemenangan. Saat ini kita belum sepenuhnya mengerti makna dari nyanyian ini, tetapi pada satu saat, manakala kita telah menang dalam pertempuran iman, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama di dalam kerajaan surga. Ellen G. White mengatakan, Nabi yang ada di Pulau Patmos melihat orang banyak yang berjubah putih yang telah memperoleh kemenangan
berdiri di tepi laut kaca, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah itu, dan nyanyian anak domba itu. Pada akhirnya, ketika kita telah menjadi pemenang-pemenang iman, kita akan bersama-sama di tepi laut kaca, menyanyikan nyanyian Musa, nyanyian kemenangan atas segala pergumulan-pergumulan yang sementara kita hadapi saat ini. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apakah arti Laut Merah dalam kehidupan kerohanian kita dan bagaimana cara kita mengatasi Laut Merah kita secara pribadi? Dalam kehidupan rohani kita, Laut Merah bisa berarti ancaman di belakang dan halangan di depan, atau kemustahilan bagi kita untuk mendapatkan kelepasan dan menang dengan kekuatan kita. Laut Merah menuntut iman yang sungguh-sungguh dan penyerahan yang total kepada Allah dan firman-Nya. Alfa Omega Jilid 1 halaman 336 katakan, sering kehidupan orang Kristen dikelilingi oleh mara bahaya dan kelihatannya tugas sangat sulit untuk dilaksanakan. Pikiran dipenuhi ancaman di belakang dan halangan di depan oleh gambaran tentang kehancuran yang akan datang, dan dari belakang perhambaan atau kematian sedang mendesak. Bagaimana kemudian cara kita mengatasinya? Yaitu percaya dan berserah sepenuhnya kepada Allah, taati perintahnya untuk maju. Dari sumber yang sama, pena inspirasi katakan, dengan jelas suara Allah berkata, maju terus. Kita harus mentaati perintah ini. Sekalipun mata kita tidak dapat menembus kegelapan itu, dan kita merasakan adanya ombak yang dingin di kaki kita, segala halangan yang merintangi kemajuan kita tidak akan pernah hilang dari hadapan hati yang bimbang dan ragu-ragu. Sekarang apakah Tuhan bisa otomatis tumbuhkan iman kita? Dan bagaimana cara Tuhan menolong kita supaya iman kita bertumbuh dan bertahan? Iman, saudaraku, merupakan anugerah Allah, namun itu tidak bertumbuh secara otomatis. Iman bertumbuh melalui proses berjalan dengan Allah dengan percaya, berserah, dan taat kepada firman-Nya. Sebagaimana yang terjadi pada orang Israel di Laut Merah. Conflict and Courage halaman 92 katakan, Allah mungkin dapat menyelamatkan mereka dengan cara lain, tetapi Dia memilih metode ini untuk menguji iman mereka dan memperkuat kepercayaan mereka kepadanya. Orang-orang itu lelah dan ketakutan. Namun jika mereka menahan diri ketika Musa memerintahkan mereka untuk maju, Allah tidak akan pernah membuka jalan bagi mereka. Dengan berjalan di tepi air, mereka menunjukkan bahwa mereka percaya pada firman Allah yang disampaikan oleh Musa. Mereka melakukan segala yang ada dalam kemampuan mereka, dan kemudian Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, membelah laut untuk membuat jalan bagi kaki mereka. Itulah sebabnya dalam Ibrani 11 ayat 29 dikatakan demikian. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Mari kita berdoa supaya kita meletakkan kepercayaan dan iman kita hanya kepada Tuhan, berserah dan mengikuti firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kemuliaan sorga, kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kau beri kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang telah kami pelajari, supaya itu boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh mengikut Tuhan, kami boleh percaya sepenuhnya kepada-Mu, taat dan setia sampai hari Maranatha tiba. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk percaya kepada Tuhan di dalam mengalahkan Laut Merah dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, berkati kami semua, serta ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Engkau bebas dari dosa, dalam darah-Nya ada kuasa. Maukah engkau lawan kejahatan, kuasa
bebas dari keangkuhan. Dalam darahnya ada kuasa. Datanglah membasuh di Golgota, kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah melayani Yesus Raja? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah nyanyi pujian baginya? Kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, yang selalu kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari Sabat yang indah mulia diberkati ini. Kami boleh menikmati berkat-berkat indah yang Tuhan janjikan. Bapa di sorga, kami datang memuji Engkau, memuliakan Engkau. Namun kami menyadari ya Bapa, kami banyak sekali kekurangan, banyak pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan. Tuhan kiranya mau mengampuni kami, menyempurnakan akan kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh sahabat-sahabat rohani yang sedang beribadah bersama dimanapun berada. Kiranya berkat-berkat indah akan selalu jadi bagian kami semua. Kami teringat saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam keadaan sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Sehingga dengan kesembuhan yang mereka dapatkan, mereka boleh memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Ada yang saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan kiranya bantu agar dapat menemukan pekerjaan yang layak. Bergumul untuk menemukan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik agar mereka boleh membina rumah tangga dan rumah tangga ini boleh disiapkan untuk kehidupan kekal ya Tuhan. Kami mendoakan juga saudara-saudara kami yang bergumul dengan usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan bantu mereka agar boleh menemukan yang terbaik dalam setiap usaha yang sedang mereka tekuni. Apabila mereka menghadapi permasalahan, Tuhan datang menolong mereka sehingga mereka dapat dipenuhi dengan sukacita dari waktu ke waktu. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mau berdoa secara khusus hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagiannya, sehingga materi yang dia bawakan dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan kami dapat selalu memuliakan Tuhan dengan kebenaran firman yang kami dapatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada saat ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kasih-Nya tak berkesudahan, janji-Nya memberi pengharapan, tangan-Nya yang menjadi perlindungan bersama
Salam sejahtera dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Pada hari Sabat ini kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali dalam acara CIC, di mana kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita lanjutkan untuk membuka firman Tuhan pada saat ini, saya undang kita semua untuk tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami akan membacakan dan akan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus akan membantu kami dan menuntun kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan. Bukan saja kami paham, tetapi kami dapat hidupkan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Raja Daud, maka kita dapat melihat Daud mengalami masa-masa yang penuh dengan pergumulan, tetapi juga ada masa-masa yang sangat baik dalam kehidupannya. Di dalam perjalanan hidup Daud, kita dapat melihat bagaimana Daud mengalami masa-masa yang sangat baik, tetapi juga masa-masa yang buruk. Kita melihat saat Daud hidup dekat dengan Tuhan, tetapi ada juga saat di mana dia jatuh di dalam dosa. Kita ikut senang saat dia menang, tetapi kadang kita harus ikut sedih ketika dia kalah. Tetapi sepanjang kehidupan Raja Daud, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu Daud selalu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar hidup sesuai dengan hati Allah. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Daud adalah orang yang hidup sesuai dengan hati Allah atau a man after God's own heart? Padahal Daud adalah seorang yang berbuat dosa besar di hadapan Tuhan. Daud bersinah, Daud menipu, bahkan Daud membunuh. Yang seringkali kita lupa adalah Daud memang orang yang baik dan taat, tetapi dia juga adalah orang yang biasa. Saat dia berhasil, dia mencapai masa terbaiknya. Tetapi saat dia gagal, dia jatuh di dalam dosa dan sangat dalam. Tetapi meskipun demikian, setiap kali Daud melakukan dosa, Daud cepat kembali kepada Allah. Dia pernah gagal, bahkan gagal yang sangat besar. Tetapi ketika dia sadar akan kesalahannya, Daud langsung mengakuinya. Daud bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan itulah sebabnya Daud disebut dengan orang yang dekat dengan hati Allah. Orang yang sesuai dengan hati Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan melihat peristiwa yang terjadi setelah kematian putranya Absalom. Di dalam 2 Samuel pasal 19, di sana dicatatkan ada sebuah peristiwa penting yang terjadi setelah kematian Absalom. Absalom ini adalah anak Daud yang memberontak melawan Daud untuk merebut takhta Raja Daud. Dan cerita yang akan kita bahas pada saat ini menandai masa pemulihan Daud sebagai raja atas Israel setelah kekacauan politik dan juga perang saudara yang dipicu oleh pemberontakan Absalom. Setelah Daud melarikan diri dari Absalom akibat pemberontakan Absalom, terjadilah perang saudara antara pendukung Daud dan pendukung Absalom. Kematian Absalom kemudian mengakhiri pemberontakan ini. Tetapi apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi pada saat itu meninggalkan Israel dalam situasi politik yang tidak stabil. Saat itu Israel dipenuhi dengan ketegangan, perpecahan antara suku. Apa yang kita lihat hari ini, atau pelajaran yang akan kita pelajari pada Sabat ini, kita akan melihat bagaimana Daud menunjukkan hati yang sebenarnya. Saat itu Daud sementara kembali ke Yerusalem setelah mengalami pemberontakan dan juga kematian anaknya Absalom. Dan ketika ia hampir sampai di kota, ia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Simei.
Simei ini pernah berlaku buruk kepada Daud. Dan jika ada orang yang pantas menerima kemarahan dan hukuman dari Daud, orang itu adalah Simei. Tetapi ketika mereka bertemu, Daud tidak marah atau Daud tidak membalas dendam, tetapi justru Daud memilih untuk menunjukkan kasih dan memberikan pengampunan kepada Simei. Kita akan melihat bersama-sama. Kita akan mengamati bagaimana pertemuan ini terjadi. Pertemuan antara Daud dan Simei. Kita akan melihat bagaimana hati Daud terungkap pada kesempatan itu. Kita akan melihat reaksi yang ditunjukkan Daud yang akan memberikan kita gambaran tentang hati yang penuh dengan pengampunan. Dalam cerita ini kita akan melihat bagaimana pelajaran penting yang kita butuhkan dalam hidup. Dan oleh karena itu mari kita lihat apa yang terjadi antara Daud dan Simei di dalam cerita ini. Saudara, cerita Daud dan Simei ini adalah sebuah cerita bagaimana kita dapat merespon orang lain yang menyakiti hati kita dengan kasih dan pengampunan. Dan untuk memahami apa yang terjadi di dalam 2 Samuel pasal 19, yaitu pasal yang akan kita pelajari pada saat ini, pertemuan antara Daud dan Simei, maka kita perlu kembali melihat kejadian yang terjadi beberapa bulan sebelumnya yang tertulis di dalam 2 Samuel pasal 16. Nah, apa yang dicatatkan di dalam 2 Samuel pasal 16, saat itu Daud sedang mengalami masa yang sangat sulit. Saat itu Daud sedang melarikan diri dari Yerusalem karena pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom. Dan di dalam keadaan seperti ini, muncullah seorang yang bernama Simei yang kemudian menyerang Daud dengan kata-kata yang keras, dengan cacian. Dan dia mengganggu Daud pada saat Daud sementara berada pada masa-masa yang sulit. Nah, mari kita lihat bagaimana Simei memperlakukan Daud pada saat Daud sementara terluka saat itu. Secara sederhana, ada beberapa serangan yang ditujukan kepada Daud pada saat itu. Serangan yang pertama kita bisa melihat bahwa Simei melakukan atau melontarkan kata-kata kasar kepada Daud. Ketika Daud meninggalkan Yerusalem, Simei kemudian mendekati Daud dan rombongannya. Kita bisa baca itu di dalam ayat 5. Simei kemudian mengutuk Daud. Nah, kata kutuk ini adalah ucapan yang buruk. Kata-kata yang menjatuhkan, merendahkan, dan juga penuh dengan cercaan. Dan di sini kita melihat bahwa Simei senang melihat Daud dalam keadaan susah. Dan kemudian dia rendahkan Daud pada saat Daud sementara susah. Tetapi Alkitab mencatat, Simei bukan hanya mengutuk Daud, tetapi juga dia mengatakan atau dia menyebut Daud dengan sebutan penumpah darah dan orang dursila. Nah, saudara, sebutan penumpah darah ini artinya pembunuh. Sedangkan orang dursila itu adalah orang yang tidak dianggap atau orang yang tidak melakukan apa-apa, orang yang sia-sia, useless. Itulah orang yang dursila. Orang yang tidak punya nilai. Jadi saat itu, Simei terus-menerus berkata dengan keras kepada Daud, "Keluarlah hai pembunuh, keluarlah orang yang tak berguna." Bayangkan betapa sakitnya hati Daud mendengar kata-kata seperti itu. Ketika dia sementara dalam keadaan yang sulit, dia harus keluar dari Yerusalem oleh karena tekanan dari Absalom. Dia justru mendapatkan kritik, mendapatkan cercaan dan kutuk dari Simei. Kita semua pernah mengalami bagaimana rasanya dicela dan dihina oleh orang lain. Ucapan semacam itu bisa merusak hati sama seperti pisau yang tajam. Pada hari itu Daud tidak hanya sedang lari dari masalah yang besar, tetapi juga harus menerima serangan dengan kata-kata kasar yang dilontarkan oleh Simei. Alkitab mencatat bukan saja dengan kata-kata yang kasar,
Tetapi Simei juga menyerang Daud dengan tindakan. Alkitab mencatat bahwa dia melempar Daud dan rombongannya dengan batu. Jadi sambil dia mencaci maki Daud, Simei juga berusaha untuk melukai tubuh Daud. Dia tidak hanya ingin menyakiti hati, tetapi juga dia mau mempermalukan Daud di depan orang banyak. Betapa sakitnya hati Daud diserang dengan cara seperti ini. Dihina dengan kata-kata yang kasar dan kemudian diserang secara fisik. Apalagi jika dilakukan di depan orang banyak. Serangan Simei kepada Daud tidak hanya menyakiti secara emosional, tetapi juga dia mempermalukan secara publik. Meski ada benarnya ucapan Simei bahwa Daud pernah melakukan pembunuhan, tetapi sebagian kata-katanya adalah dusta. Daud bukan orang jahat yang tidak berharga, tetapi Daud adalah pilihan atau raja pilihan Allah yang tetap dihormati meski di dalam kegagalannya. Karena Daud memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita melihat kata-kata Simei di dalam ayat 8, di dalam ayat 8 di sana dikatakan, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Kalau kita perhatikan baik-baik perkataan Simei ini, paling sedikit ada 3 kebohongan. Yang pertama, Simei mengatakan Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul. Ini adalah sebuah kebohongan. Daud tidak pernah berniat untuk membunuh Saul dan keluarganya. Fakta yang kita pelajari adalah Saul bunuh diri dalam pertempuran dan kemudian putra-putranya juga dibunuh dalam peperangan. Yang kedua, di dalam kata-kata Simei menuduh jika Daud merebut takhta Saul. Dan ini juga adalah kebohongan. Tuhan sendiri yang berikan kerajaan itu kepada Daud. Berulang kali Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi tidak dilakukan. Daud tidak pernah mau merebut takhta itu dari Saul. Dan yang ketiga, Simei mengatakan, sesungguhnya Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Ini adalah sebuah kebohongan. Tuhan tidak menyerahkan kedudukan kepada Absalom. Tetapi Alkitab mengatakan Absalom sendiri yang mau merebut takhta ayahnya melalui pemberontakan. Ini yang sebenarnya terjadi. Simei adalah orang yang suka menyakiti sesamanya dengan cara menjatuhkan. Saat itu Daud sedang mengalami masa yang terburuk dalam kehidupan keluarganya. Kerajaannya hancur, keluarganya berantakan, dan dia sendiri harus melarikan diri dari anaknya sendiri. Dan di tengah semua kesedihan dan kelemahan itu, muncullah Simei. Ia tidak menolong, justru menyerang Daud dengan kata-kata keras dan perbuatan kejam. Pernahkah saudara-saudara diserang dengan cara yang sama? Pernahkah saudara diinjak ketika saudara sementara terjatuh? Tidak ada hal yang paling kejam di atas dunia ini. Saat Anda membutuhkan kekuatan dan dorongan, justru Anda diserang dan difitnah. Ayat 9 mengatakan, ada seorang panglima yang bernama Abisai, yang adalah juga keponakan Daud, kemudian menanggapi atau merespon apa yang dilakukan oleh Simei. Ayat 9 sana, Abisai mengatakan kepada Daud, mengapa anjing mati ini mengutuk tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Saudara, Abisai ini bukan orang sembarang. Abisai adalah salah satu prajurit terkemuka Raja Daud. Abisai adalah saudara Panglima Besar Yoab. Dan Alkitab mencatat jika Abisai pernah mengalahkan seorang raksasa dan melakukan pembunuhan besar-besaran atau penumpasan massal atas namanya sendiri.
Abisai dikenal sebagai prajurit yang setia dan berani. Tidak susah bagi Abisai untuk pergi dan memenggal kepala Simei. Tetapi apa respon Daud kepada Abisai? Daud mengatakan, biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Daud melanjutkan, biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Luar biasa. Biarlah Tuhan yang akan apa? Membalas kebaikan, dan kalau itu kutuk, jangan diberikan pada hari ini. Saudaraku, Alkitab mencatat selanjutnya, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Daud merespon Simei dan serangannya dengan cara yang patut kita perhatikan. Daud mungkin berada pada salah satu titik terendah dalam hidupnya. Tetapi inilah puncak tertinggi dalam kehidupan rohaninya ketika dia memberikan kasih karunia dan anugerah kepada orang yang tidak layak. Pengendalian diri Daud mengajarkan kita beberapa pelajaran. Apa yang harus kita lakukan ketika kita diserang? Apakah saya harus membalas? Apakah saya harus menuntut ganti rugi? Ketika seseorang menyakiti kita, kita ingin menyakitinya 2 kali lipat lebih keras dari apa yang telah dia lakukan pada kita. Tetapi Daud telah memberikan kita teladan di dalam kisah ini. Kita harus percaya dan menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang dikatakan oleh orang. Tuhan tahu apa isi hati mereka. Tuhan tahu apa maksud mereka. Ia tahu apakah masalah itu perlu ditangani atau dibiarkan sementara waktu. Kenapa? Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Roma 12 ayat 14 mengatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Tuhan tahu bagaimana cara memberikan kita kekuatan untuk melewati luka, bahkan mengubah luka itu menjadi berkat. Tujuan Allah dalam hidup kita adalah untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita dicela, ketika kita diserang, difitnah atau diancam, kita punya pilihan, yaitu menyerahkan segalanya kepada Allah. Jangan tunggu sampai luka itu semakin dalam dan berubah menjadi kepahitan. Kepahitan yang tidak diatasi akan melahirkan dendam dan kebencian yang bisa merusak hati dan kehidupan kita. Oleh karena itu, bijaksanalah dan belajarlah daripada Daud. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Beberapa bulan berlalu, Alkitab mencatat pemberontakan Absalom kemudian diakhiri. Daud dan pasukannya pada akhirnya kembali ke Yerusalem. 2 Samuel 19 ayat 15-16 mencatat. Lalu berangkatlah raja pulang dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Dikatakan di dalam ayat 16, juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Apa motif Simei pada saat itu? Mengapa tiba-tiba dia datang untuk menyongsong Raja Daud? Apakah dia pura-pura karena ketakutan? Ataukah memang Simei adalah orang yang suka bermuka dua?
Tapi mari kita lihat apa yang terjadi pada saat itu. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 18 sampai 20 Alkitab mengatakan seperti begini. Maka Simei bin Gera sujud di hadapan raja atau di depan raja dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Ketika Simei datang menghadap Daud, ia menjatuhkan dirinya di hadapan Daud sebagai tanda hormat dan penyesalan. Dan ini atau sikap ini sangatlah berbeda dengan sikapnya beberapa bulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu dia datang kepada Daud dengan kata-kata yang kasar dan melempari dengan batu. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Simei. Apakah selama kurun waktu beberapa bulan dia kemudian merenungkan apa yang telah dia lakukan kepada Daud dan dia mau berkata jujur bahwa dia telah melakukan dosa? Tetapi apapun itu, kata-kata Simei mungkin terdengar sederhana, tetapi itulah pengakuan yang paling sulit diucapkan manusia. Kita tidak mencoba membela diri atau menyembunyikan kesalahan Simei. Simei sepenuhnya mengakui bahwa dia salah. Simei memohon agar Daud tidak mengingat-ingat lagi apa yang telah dia lakukan beberapa bulan lalu. Dan tampaknya Simei benar-benar menyesal dan berharap agar bisa mendapatkan pengampunan dari Daud. Mungkin benar bahwa kita sering disakiti orang lain. Tetapi lebih sulit lagi untuk mengakui bahwa kita pun pernah menyakiti orang lain. Kita semua pernah berkata buruk tentang orang lain. Kita pernah menyakiti hati mereka. Bahkan kita pernah mengatakan sesuatu yang bohong tentang mereka. Tetapi saat kita sadar bahwa kita telah melakukan hal itu, apa yang ditunjukkan Simei pada saat itu adalah sebuah pelajaran. Kita perlu datang kepada orang yang kita sakiti, mengakui kesalahan, dan memohon pengampunan. Itulah yang diajarkan di dalam Alkitab. Bagaimana dengan respon Daud? 2 Samuel pasal 19 ayat 21 sampai 23. Lalu berbicaralah Abisai anak Zeruya, katanya, "Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Allah?" Ini Simei yang tadi ya. Nah, apa respon Daud? Daud mengatakan, "Apa urusanku dengan kamu, hai anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel?" Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Lalu raja bersumpah kepadanya. Saudara, Daud mendengarkan permohonan Simei. Daud tidak membalas dengan amarah atau dendam. Daud justru merespon dengan kasih karunia dan pengampunan. Saat Abisai ingin membunuh Simei sebagai balasan atas penghinaannya, Daud mencegahnya. Daud tidak membiarkan Abisai melukai Simei yang datang dengan sikap menyesal. Daud justru menjadi pelindung bagi orang yang pernah menyakitinya. Daud menyadari bahwa ini adalah hari pengampunan dan rahmat. Ia sedang kembali ke Yerusalem dan kembali ke tatahnya. Ia tahu semuanya ini terjadi bukan karena dirinya pantas, tetapi karena kasih Allah yang penuh dengan pengampunan. Ia sendiri telah berdosa besar, tetapi Allah tidak meninggalkannya. Allah telah mengampuni Daud dan memulihkan kehidupan Daud. Oleh karena itu, Daud tidak punya alasan untuk tidak mengampuni Simei pada hari itu.
Daud memberi janji pengampunan kepada Simei. Kenapa? Karena ia tahu arti dari dihapuskan dosa dan diterima kembali dengan kasih. Daud pernah jatuh dalam dosa terhadap Betsheba, terhadap Uria, terhadap bangsa Israel, dan bahkan terhadap Allah. Tetapi ketika ia bertobat, Allah tidak menolaknya. Dan saat itu, Daud membagikan pengampunan yang sama yang pernah dia terima kepada orang yang pernah melukainya. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sedang belajar untuk memaafkan seperti Allah memaafkan kita? Apakah kita hidup dalam pengampunan yang membawa damai dan menyembuhkan? Atau mungkin kita masih menyimpan dendam, sakit hati, dan ingin balas dendam? Jika ada luka yang belum sembuh, jika ada orang yang belum dimaafkan, maka inilah saatnya untuk mulai melepaskannya. Dan jika kita adalah pihak yang bersalah, jangan tunggu lebih lama lagi. Pergilah kepada orang yang kita sakiti dan ucapkanlah permohonan maaf. Kita harus berusaha mengampuni sebagaimana kita telah diampuni. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pelajaran berharga dari Daud dan Simei. Kadang-kadang kami mengalami hal yang sama. Kami menyakiti atau bahkan kami tersakiti. Tetapi dari kisah Daud dan Simei, kami boleh belajar bahwa kasih karunia Tuhan melebihi segala sesuatu yang kami rasakan saat ini. Bantu kami untuk mengampuni dan bantu kami untuk mengakui kesalahan kami. Biarlah kami hari demi hari semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kami, sambil kami sementara menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Janganlah tawar hatimu, percayalah padanya. Giat lakukan tugasmu, minta dan terima kuasa. Jangan undur, maju saja. Jangan undur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan saat susah. Haraplah pada Tuhan, jika bebanmu sangat